Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan proses perkuliahan kita untuk mahasiswa Prodi Manajemen Logistik Industri Agro, Politeknik Ati Padang. Pada pertemuan kita kali ini, mahasiswa, kita akan membahas terhadap alat pemadam kebakaran. Ya, alat pemadam kebakaran pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa saja alat-alat yang digunakan dalam pemadam kebakaran. Apalagi sudah ada satu kelompok yang mencobakan praktikum kesehatan dan keselamatan kerja dengan materinya adalah kebakaran menggunakan alat yang sederhana. Nah, hari ini kita tambah dulu materinya, yaitu tentang bagaimana mengidentifikasi jenis dan tipe alat pemadam kebakaran. Untuk itu kita akan segera mulai. Yang pertama yang harus saudara lihat dari kondisi itu adalah beberapa kompetensi yang harus saudara miliki, ya. Di mana sebelum memulainya kita akan mencari beberapa definisi daripada alat pemadam kebakaran. Setelah itu baru akan kita lakukan identifikasi secara menyeluruh. Nah, dari beberapa tipe ini, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara akan melihat pengertian pertama yang kita sebut dengan api. Kalau berbicara dengan api, pada dasarnya kita sudah tahu ya, bahwasannya api itu suatu massa atau zat gas yang dapat timbul karena terjadinya reaksi oksidasi yang bersifat eksoterm dan dapat menghasilkan panas berupa bisa cahaya, bisa nyala, dan berupa asap. Sehingga terjadi proses oksidasi di situ, maka ada istilah yang dikenal dengan kebakaran. Kebakaran itu adalah suatu kejadian atau suatu bencana atau suatu malapetaka atau musibah yang ditimbulkan oleh api yang tidak terkendali dan tidak diharapkan atau tidak dibutuhkan, sukar dikuasai karena bersifat merugikan, bisa memusnahkan harta benda dan mengancam keselamatan jiwa. Kebakaran itu bisa terjadi pada suatu daerah, sehingga kita kenal dengan istilah daerah kebakaran itu adalah daerah yang mengalami ancaman bahaya kebakaran dan mempunyai jarak 50 meter dari titik api yang terakhir. Nah, berikut ada daerah bahaya kebakaran, ada pencegah bahaya kebakaran, sampai dengan kita menggunakan alat pemadam api. Kalau kemarin kita masih menggunakan alat pemadam kebakaran dalam bentuk yang sederhana, yaitu adalah dengan menggunakan proses yang ada, yaitu adalah berupa karung goni basah, air, dan sebagainya. Maka medianya itu berupa adalah jenis bahan yang digunakan untuk memadam kebakaran, ya. Sehingga timbul titik nyala, suhu penyalaan, pengembangan api, dan penyalaan hebat setelah api mengecil. Maka peralatan yang akan kita gunakan dalam pemadam kebakaran itu, yang pertama ada alatnya yang air. Kemudian alat bantunya berupa ember, kaleng, dengan metodenya adalah pendinginan. Jika menggunakan pasir, alatnya adalah ember juga, sekop, cangkul, dengan metode pemanasannya adalah pembatasan oksigen, dan karung berupa alat goni ya. Nah, ini sudah kita lakukan oleh satu perusahaan atau satu kelompok kemarin saat praktek. Nanti kita akan lanjutkan yang dengan menggunakan alat ini ya, alat pemadam kebakaran. Yang akan kita gunakan adalah seperti yang ada pada gambar ini. Kemarin sudah dilihat kan ya, ini adalah alat pemadam api ringan yang kita kenal dengan APAR. Di mana alat ini bisa dijinjing atau dibawa oleh satu orang karena beratnya hanya ada yang setengah kilo sampai dengan 16 kg. Kemarin yang di laboratorium logistik kemarin itu adalah yang 16 kilo ya, karena penggunaannya untuk api kecil dan jenis-jenisnya bisa berupa APAR jenis air, APAR jenis tabung kimia, jenis busa, jenis CO2, dan halon. Nah, dari sini inilah medianya ya, ada air, nanti ada tipenya. Kemarin sudah kita bahas nih, kebakaran kelas A, kelas B, kelas C dengan menggunakan yang seperti ini. Untuk selanjutnya, saudara perhatikan alat pemadam kebakaran yang portable, di mana di gedung-gedung, di tempat kerja selalu tersedia ini, karena tujuannya adalah untuk mengukur pressure gauge atau pengukur tekanan yang setiap saat dapat menunjukkan adanya tekanan sehingga memudahkan pengontrolan terhadap aktivitas kebakaran. Nah, ini ya. Nah, ini. Kemarin sudah kita lihat semuanya nih.
Dan yang paling saudara harus kuasai itu adalah ini, troli. Ini ya. Ini troli ini adalah alat pemadam api beroda yang dilengkapi dengan regulator. Kemudian yang terakhir alat ini adalah ini. Ini namanya adalah fire hydrant. Ya, bisa saja kita jumpai di hotel atau di mall karena ini fungsinya sama sebagai salah satu sumber air apabila terjadi kebakaran, dan inilah yang sebagai salah satu antisipasi sehingga kebakaran itu dapat diredam seketika. Nah, dari beberapa teori itu dan beberapa tipe alat pemadam kebakaran, kompetensi berikutnya saudara adalah bisa menggunakan alat-alat ini. Untuk itu, sebentar Bapak akan lihatkan nama peralatan pemadam kebakaran yang akan kita gunakan pada praktikum minggu depan, ya. Jadi ada alatnya nanti, ada apar, ada selang, ada ember, ada karung goni, ada pasir, ada air, ada waskom. Ini Anda pilih salah satu nantinya sebagai nama kelompok. Kemudian Anda duduk dengan perusahaannya masing-masing, ya, lakukan prosedur seperti ini. Kemudian pertama Anda identifikasi bawa bendera K3 bahwasanya seolah-olah itu terjadi kebakaran. Nah, kemudian laporannya Anda buat. Judul praktikum kita adalah pemadam kebakaran. Anda kirim melalui email Bapak ya, chandriantokemenperin@gmail.com dengan isinya tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil dan pengamatan, kemudian daftar pustaka dan gambar praktik. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda kompeten dan bisa sukses untuk praktikum kali ini. Jadi kita lanjutkan dengan kelompok 3 untuk minggu depan. Terima kasih dan Bapak tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Politeknik Industri Padang.